لنا في الدين خصوصا المؤلف هذا الكتاب فضيلة الشيخ الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه ويعلي درجاته في الجنة وأعاد الله علينا من بركاته وسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Halaman 41 baris yang kedua berkenaan tentang masih kewajiban kedua orang tua terhadap putra putrinya. Wa mahma ahsana fi tarbiyatihi wal qiyamu alaihi kama yanbaghi fal murajjiu min fadlillahi alla yukhayyibahuma min thawabi a'malihi salihati wa ta'atihi ba'dal furughi balil marjuwu min fadlillahi ayyakuna lahuma minha mithlu thawabihi wa mahma, dan kapan-kapan bila keduanya bapak dan ibu ahsana fi tarbiyatihi bagus di dalam mendidiknya, baik di dalam mendidik putra-putrinya, wal qiyamu alaihi, dan melaksanakan terhadap putra-putrinya itu segala kewajiban, kama yanbaghi, sebagaimana yang patut, sebagaimana yang mesti, sebagaimana mestinya. Fal marju, maka harapan terhadap kedua orang tua terhadap anaknya min fadlillah, itu daripada karunia Allah Ta'ala. Sekalipun orang tua punya andil di dalam mendidik putra-putrinya, katakanlah sampai memperoleh keberhasilan, sampai mendapatkan kesuksesan, makanya itu tidak lepas tetap daripada karunia Allah. Belajar dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam.
ketika beliau dinyatakan sebagai nabi yang paling kaya di antara nabi dan rasulnya Allah, hendak ingin memberikan makan makhluk sejagat raya. Namun Allah katakan, tidak akan mampu dirimu memberikan makan wahai Sulaiman terhadap makhlukku. Enggak akan mampu. Satu aja buat pembuktian. Kamu siapkan persediaan untuk makanan makhluk yang ada di dunia. Makanan disiapkan, makanan disajikan untuk semua makhluk yang ada di dunia. Namun ketika Allah mengutus makhluknya berupa seekor ikan, sekali lahap persediaan yang disiapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, baru satu makhluk habis ludes, padahal itu stoknya untuk semua makhluk yang ada di alam dunia. Nah, di sini kan ada satu kalimat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi anggap semua apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu tidak lain adalah semuanya karunia dari Allah. Ada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkuru am akfur. Apakah dengan karunia yang selama ini Allah berikan kepada kita, kita bertambah syukur kepada Allah, am akfur, atau sebaliknya, nikmat semakin tambah, rezeki semakin tambah, kedudukan punya, pangkat ada, gaji tiap bulan dapat, belum dari kontrakan, belum dari bisnis. Jangan pernah kita mengatakan itu jerih payah saya. Walaupun zahirnya kita yang melakukan, kita yang usaha, tapi hakikatnya hadza min fadli Rabbi. Ini adalah sebuah nikmat, karunia dari Tuhanku. Makanya sunnah tuh, bapak-bapak ibu sekalian, tulis ayat itu di rumah. Kalau saya gede tuh, kalau yang pernah ke rumah saya di lantai 2 saya tulis besar. Hadza min fadli Rabbi. Ya, hadza min fadli Rabbi. Ada dalam Al-Quran, cuma lupa ayatnya. Sunnah tulis itu di kendaraan. Makanya kalau mohon maaf, kalau bapak pernah lihat mobil saya, itu ada tulisan hadza min fadli Rabbi di kaca belakang. Itu lantaran apa? Tidak lain mensyukuri nikmat yang diberikan, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah tulis itu. Jadi nggak boleh bapak sebagai orang tua kandung, ibu juga, ketika anaknya digembleng dengan baik, dididik dengan bagus, sehingga mencapai apa yang diinginkan, sesuai apa yang diharapkan,
lalu berkata, baik bapak atau ibunya, begini, wah itu karena didikan saya keras, oh itu karena kedisiplinan sama anak saya terapkan. Nggak boleh, itu semua karunia Allah. Kita katakan, hadza min fadli rabbi. Anak jadi sarjana, anak punya keterampilan, punya skill, sehingga dibutuhkan orang, dicari orang. Nah, jangan pernah kita mengatakan bagaimana orang tuanya, bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya. Tanpa ada karunia dan rahmat dari Allah, ya, anak pun gak akan bisa demikian. Tetap itu karunia dari Allah. Fal marjuhu min fadlillahi, maka diharapkan, ya, itu diharapkan daripada karunia Allah Ta'ala. Allah yukhayyibahuma, agar putra putri kalau dididik dengan baik tidak akan mengecewakan kedua orang tuanya. Min thawabi a'malihi, lantaran pahala yang didapat oleh kedua orang tua dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Wa ta'atihi ba'dal bulughi, dan taatnya si anak seusai mencapai usia baligh. Seperti apa? Contohnya seperti umpama sholat, seperti yang telah kita bahas pada 2 minggu yang lalu. Karena sebelum baligh orang tuanya, baik bapak ibunya, memberikan pendidikan yang baik, memberikan tarbiyah, ilmu yang gak pernah merasa lelah, sehingga ketika mencapai anak ini pada usia baligh, gak perlu lagi orang tuanya menyuruh sholat, menyuruh mengaji, menyarankan berbuat baik. Kenapa? Karena sebelum baligh orang tuanya sudah memberikan, menggembleng, membina, mendidik putra putrinya sedemikian bagus, sehingga ketika anak ini mencapai umur baligh, tingkat kedewasaan, sudah lagi nggak perlu seperti sholat disuruh, nggak perlu lagi orang tuanya capek-capek bilangin untuk berbuat baik. Gak perlu. Jadi mempersiapkan dini, ya, mempersiapkan anak dari dini. Karena kalau sudah mencapai akhir baligh, sementara pendidikan agama, pendidikan umum baru diterapkan kepada putra-putri kita, itu lambat. Dari segi akademisi aja lambat. Biasanya hal yang lambat itu nggak baik. Justru bukan akan mencerdaskan si anak, tetapi malah bikin, mohon maaf, bodoh si anak. Umpama anak kita yang perempuan udah mulai haid, ngadulah ke ibunya. Barulah setelah tahu anak itu haid, bapak ibu ngajarin sholat. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah apa benar? Benar apa salah?
Salah apa benar? Salah. Kalau orang tua bilang gerabak gerubuk, entarnya bakal gerabak gerubukan tuh. Ya. Coba kalau taruhlah 2 tahun sebelum balik udah dibina, udah diajarin tentang ilmu salat, ilmu wudu, udah waktunya tinggal pelaksanaan, tinggal ngarahin. Kata bapak ibunya, oh kalau gitu nak, kamu sudah balik. Apa yang difardukan oleh Allah, kamu harus mengerjakan. Bila mana kamu tinggalkan, kamu tidak mengerjakan, maka yang berdosa kamu. Ya, kan kalau belum balik, kemarin sudah kita bahas. Pahala kalau dia berbuat baik, pahala buat orang tuanya. Kalaupun dia berbuat dosa, belum dicatat. Tapi kalau sudah balik dicatat. Untuk siapa? Umpama nih anak berbuat maksiat, anak berbuat zalim. Kan dosa tuh menurut pandangan agama. Lalu dosa itu kemana? Apakah untuk kedua orang tuanya atau si anak? Anak. Kalau sebelum balik nggak ada dosa. Tapi bila mana anak berbuat baik sebelum balik, maka pahalanya dicatat untuk kedua orang tuanya. Nah, ketika sudah balik, sudah dewasa, karena ibu bapak punya jasa, punya peran serta, punya andil terhadap pengetahuan agama anak ibu, seperti sholat nggak perlu diajarkan lagi. Besok nih yang akan sebulan lagi kurang lebih ya, puasa bulan Ramadan, nggak capek-capek nyuruh. Kenapa? Karena sudah ada input dari kedua orang tuanya. Bukan copy paste. Banyak kan, mohon maaf, nih orang tua copy paste melulu. Kayak anak tetangga dong, kayak anak sebelah dong. Disuruh apa aja mau. Ya anak tetangga bilang begitu, kita nggak tahu cara pengajaran orang tuanya. Ngelihatnya taunya udah sukses. Melihatnya taunya udah berhasil. Coba mungkin kalau kita tahu pendidikannya lebih keras mungkin. Salah dikit main gaplok. Dulu saya kalau malas belajar Pak, Bu, di empos. Kok empos enggak? Oh. Sekarang mendingan belajar mendingan empos. Kan jadi trauma tuh kalau di empos. Mau nggak mau belajar deh. Mohon maaf, kalau anak sekarang intensitas bermainnya lebih banyak dibandingkan belajarnya. Untuk mencapai 1 jam saja belajar itu sambil gerutu, tahu gerutu enggak? Orang tuanya nih ngedumel, belajar tapi sambil ngedumel, bisa enggak? Nggak usah jauh-jauh dah. Saya tanya bapak ibu lagi ngafal aja 1 ayat, cuman sambil ngedumel, bisa nggak? Begitu juga anak kasih tahu, sambil ngambek orang tuanya belajar, nggak bakal masuk, nggak bakal. Ya, bahkan ada, mohon maaf, orang tua yang anaknya keluyuran belum pulang lewat jam 9 malam sampai jam 10 malam, nggak peduli tuh. Kalau orang tua dulu habis salat isya nggak pulang ke rumah, dicari-cari. Biar kata cuman pakai obor nyarinya. Karena dulu kan belum di Jakarta, apalagi di sini kali. Tahun 80 belum masuk listrik. Itu cerita babaannya begitu. Kalau nyari saya sama abang saya keluyuran, nyarinya pakai obor.
Kadang kita ngumpet di alang-alang, kadang kita ngumpet di atas pohon malam-malam coba. Sekarang mah insya Allah ya. Jadi tergantung pendidikan orang tua. Balil marjuwu, akan tetapi diharapkan min fadlillah, dari rahmat Allah Ta'ala, ayyakuna lahuma, bahwa menjadikan bagi bapak ibunya ya ganjaran mithlu sawabih, ganjaran yang sama ya dari ganjaran yang Allah berikan kepada si anak. Anak sholat, dia bisa sholat mungkin karena kita sebagai orang tua dilaksanakanlah sholat, orang tua kebagian pahalanya, pahala waktu mendidik ya. Kan mandalla ala khairin bahwa mislu ajru fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang berbuat tanpa mengurangi sedikit pun. Apalagi itu anak kandung, anak kita sendiri. Wa yushhidu lidzalika ma warada minal ahadithi fit du'ai ilal huda, dan dibuktikan bagi yang demikian itu, artinya bagi pendidikan ibu bapak terhadap anaknya, ma waroda, apa yang datang minal hadithi, dari beberapa hadis, fit du'ai ilal huda, di dalam mengajak kepada jalan petunjuk. Kita ngajarin anak kita di samping satu kewajiban ya yang didukung oleh dalil nas, yaitu beberapa hadis sahih yang mengenai tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kan mengajak kebaikan tuh. Anak disuruh sholat, diajarinlah ilmu sholat. Wadilalatu alal khairi, dan menunjukkan atas kebaikan. Fa innahuma, karena sesungguhnya bapak dan ibu, qad da'wahu ilal huda, sungguh keduanya telah mengajak anaknya kepada petunjuk, ngajarin hal-hal yang baik. Orang tua terhadap anaknya itu luar biasa pahalanya ya. Makanya kenapa orang tua derajatnya disandingkan dengan Allah, sampai Allah menyandingkan kata orang tua dengan zatnya ya. Itu dalam surah Al-Luqman, anishkurli wali walidai, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Itu ayat, bahwa ayat menginformasikan kita harus mensyukuri. Di samping mensyukuri nikmat dari Allah, anishkurli wali walidaya ya. Wali walidayka siapa? Bapak dan ibu kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Berbakti kepada kedua orang tua. Waduh, orang tua saya sudah meninggal, sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun. Tetap yang namanya pintu kebaktian nggak pernah sirna di muka bumi.
Bagaimanapun yang namanya pintu kebaktian terhadap orang tua harus ditegakkan. Ya. Jangan dipandang sebelah mata. Saya belajar dari orang-orang sukses dan saya interview, kebanyakan mereka pertama peduli orang tuanya, peduli dengan pendidikannya, dengan pendidikan anaknya masing-masing. Nggak berpangku tangan. Nah, dari kepedulian itulah, di samping kewajiban orang tuanya ridho ketika mengajarkan ilmu kepada putra-putrinya, dan ilmu putra-putrinya pun ridho, maka terjalinlah chemistry yang baik. Disitulah dibuka pintu keberkahan dari Allah. Kan sudah banyak, sudah ada yang menjadi satu contoh konkret dalam sejarah Nusantara. Lihat mereka yang durhaka mana? Mereka yang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Ini di Nusantara. Dalam kaliber dunia, kalau bicara tingkat dunia, di zaman Rasulullah, SAW, sahabatnya sendiri yang rajin sholat jamaah nggak pernah putus. Biar kata lagi sakit, dia jalan. Tetap tahajudnya nggak pernah prek. Puasanya pun demikian sama. Tapi di penghujung umurnya, ini yang sangat disayangkan. Sakit lama. Sehingga Rasulullah bertanya kepada sahabatnya nih, siapa? Alqamah. Alqamah itu rajin ibadah. Cuman lantaran pintu ridha orang tua, terutama di sini ibunya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabutlah keberkahan hidup di dunia. Sebab kita nggak bakal bisa, nggak bakal mampu, nggak bakal kebayar. Walaupun dihitung dengan pundi-pundi rupiah, jasa orang tua nggak akan kebayar. Sampai kata Habib Abdul Haddad dalam kitab Risalah Kusyairi, Risalah Mu'awanah, kau gendong orang tua kita dari tempat lahirnya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ke Madinah berziarah ke makam Nabi. Andai pun mampu belum kebalas seujung kuku kebaikan orang tua, terutama ibu. Ya, makanya jadi pembeda. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa kami harus berbakti? Jawabnya apa? Ummika, ibumu. Yang kedua, siapa lagi? Jawab Rasulullah, ibumu. Yang ketiga, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Bapak kemana? Ibumu. Ini ada makna filosofinya nih. Kenapa sampai 3 kali? Bila kita korelasikan dengan ayat Quran surah Al-A'raf, itu lantaran ibu mengalami 3 kesulitan besar. Pertama, saat mengandung. Itu, ya nggak Bu? Ibu kemana-mana dibawa tuh bocah. Pernah nggak pergi ke pasar, taruh dulu tuh bocah, ntar masukin lagi.
Lagi masih kandungan dibawa-bawa. Udah waktunya lahir. Yang kedua, perjuangan antara hidup dan mati. Makanya Pak, mohon maaf, kalau mau nyakitin istri, mau galak sama istri, lihat istri lagi ngelahirin, gambarin tuh. Nyaksin gak waktu istri ngelahirin? Hah? Enggak. Repot. Saya anak 4, tiga-tiganya 4, saya saksiin semua. Itu saksiin tuh. Kenapa? Antara hidup dan mati. Tapi Allah alhamdulillah kadang banyak melahirkan keadaan selamat bayinya, selamat ibunya. Tapi ada juga saat melahirkan anaknya nggak selamat, ibunya selamat. Atau sebaliknya, ibunya selamat, anaknya nggak selamat. Tapi umumnya alhamdulillah kebanyakan selamat. Itu lihat napas aja tenaga yang dikeluarin tuh Pak. Terus saya ngeliat istri saya tuh waktu ngelahirin. Iyalah sekuat tenaga dah. Kalah, ngedennya juga kalah. Udah muka keringetan. Ya Allah. Masya Allah dah. Yang ketiga, lahir tuh bocah. Nih, beban yang ketiga. Apa Bu? Beban yang ketiga apa? Hah? Ngelahirin, ngandungin, ngelahirin, nyusuin. Ya Bu ya, berat juga. Kalau bahasa Quran 2 tahun kan? 2 tahun, itu juga campur nyusun babanya. Tanya ibu-ibu no. Kadang ingat bocahnya nyusu, pengen nyusu. Astagfirullah. Ya. Jadi kalau begitu bukan 3, 4 dah tuh bebannya. Makanya di fikih dijelaskan, seandainya ibu minta bayaran 1 kenyotan 10.000, bapak wajib bayar. Beneran. Umpama nih anak sehari nyusuin berapa kali nyot, ibu nyuntut bayaran sama bapak sebagai suami ibu, maka suami wajib bayar. Cuman ilokan. Ilokan ya. Kalau umpama ada begitu, ya apa namanya? Padahal baru ngelahirin, timbang nyusuin minta 1 nyotan 10.000. Kalau sekali nete umpama 20 kali nyot, berapakah? 200.000, panen Bu. Ntar siang ngenyot lagi 20, 200 lagi. Bagaimana Pak? Wajib. Dalam fikih bapak wajib bayar. Karena dikhawatirkan kalau umpama nggak dibayar, ibu berhenti nyusuin. Kalau ibu berhenti nyusuin lantaran itu, yang dosa siapa? Bapak. Yang dosa? Benar ini bicara hukum. Yang dosa bapak. Kenapa nggak mau bayar? Apalagi kalau bininya galak, bikinnya rajin, bayarnya susah. Umpama begitu ikut-ikutan lagi. Nah, andai, tapi alhamdulillah istri-istri nggak begitu, istri kita nggak begitu kan, istri bapak nggak begitu. Andai begitu boleh. Iseng aja Bu, sewaktu-waktu minta. Kalau nggak dikasih, berhentiin. Makanya mohon maaf nih Pak, saya bukan belain ibu.
Kalau sewaktu-waktu tuh ibu-ibu minta dibeliin baju, beliin. Karena dia punya hak. Minta dibeliin pakaian, dibeliin tas, beliin. Kalau dia mau hitung-hitung tuh, umpama anak 5. Ini kan pasti nyusu semua nih 5 nih. Umpama satu anak sampai 2 tahun. 10 anak berarti 10 tahun. Selama 10 tahun dia nyusuin. Sampai bahasanya mohon maaf, kesedot. Dagingnya kesedot, ya kan? Kurus. Tapi alhamdulillah untungnya masih bisa gitu, masih ada ASI keluar untuk diminum sama anak-anaknya. Artinya berilah timbal balik yang baik kepada istri. Baik. Fa innahuma qad da'wahu ilal huda waddallahu al khair, dan berkat dari keduanya ibu bapaknya yang memberikan petunjuk di atas jalan kebaikan. Mahma akhadha fi haqqihi, bila mana kedua orang tua telah memenuhi haknya si anak, binahwi, dengan cara madzakarnahu, apa yang telah kami sebutkan penjelasannya, minal ihsani fi tarbiyatihi, daripada kebaikan dalam mengajarkannya, wa amarahu bil khairi, dan memerintahkan kepada si anak dengan baik, wa targhibihi fihi, ya itu organ ya, wa targhi, nah, di sini kurang titik, wa targhibihi fi, dan menumbuhkan orang tua kepada anaknya di dalam kebaikan, fihi fil ihsan, wa nahyahu anisyarri, dan wajib bapak ibu melarang putra putrinya untuk berbuat kejahatan. Wajib tanamkan nilai-nilai kebaikan, jelaskan bagaimana caranya. Kalau umpama bila melakukan satu keburukan, kejahatan, imbasnya sampaikan. Ya, mohon maaf, jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi sampah masyarakat. Kan kalau anak baik, anak bagus, sebab pendidikan kedua orang tuanya, yang naik derajatnya siapa tuh? Bapak berhasil mendidik ucapannya si anak dengan santun. Ibu pun berhasil mendidik putra putrinya akhlak yang terpuji. Ditanamkan tuh, sehingga dipraktekanlah oleh si anak nih, dalam bertutur kata santun, dalam bergaul akhlaknya bagus. Orang tanya tuh, Pak, Bu, itu anaknya siapa? Yang ditanya siapa tuh, Mak? Sama orang, atau sama warga, atau sama masyarakat? Bapak ibunya, itu anaknya siapa? Jawab dah, oh itu. Ya begitu dah.
Itu lantaran apa? Lantaran orang tuanya punya andil, punya kepedulian. Sebaliknya begitu juga. Anda yang salah didik nih, sampai anaknya jadi begajulan. Orang warga bilang sampah masyarakat. Dikit-dikit buat onar, dikit-dikit buat zalim, dikit-dikit bikin rusuh, sampai warga atau masyarakat sekitar jengah dengar omongannya, bahasanya, tutur katanya, jengah ngeliat kelakuannya. Umpama tuh, ya, masyarakat udah nggak kuat lagi dah, udah nggak mampu lagi nahan, keluarlah omongan. Terus suka mabuk di tengah jalan. Anak siapa sih? Anak siapa? Masya Allah. Barangan. Terus suka malakin sama warga. Anaknya siapa sih? Nah, ditanya juga orang tuanya. Cuman dalam hal negatif. Enak gak dengernya? Enak gak dengernya? Gak enak. Tapi ini anak bagus tutur katanya, sopan, suka azan di masjid kalau sudah waktunya, punya suara bagus. Orang bakal tanya juga, ya Allah itu anaknya siapa, rajin banget, saban hari azan, saban hari sholat berjamaah. Anaknya siapa? Anaknya Pak Icang lagi. Borong aja semua. Yang bagus anaknya dia, yang jelek anaknya dia. Mungkin bisa jadi yang bagus anak pertama ya, yang kedua anak orang. Jangan anak dia. Nah, ya. Lantaran apa? Kalau gitu rasa letih waktu didik, rasa jenuh, stres waktu mengembleng anak hilang seketika. Hilang seketika. Makanya nggak pernah tuh bapak kayak ibu kayak bilang, dulu mah waktu didik lu susah banget. Apa bahasanya? Ngungkit orang tua. Ya, lelahnya, letihnya, capeknya, stresnya waktu mendidik anak. Jangan, kan itu kewajiban. Mau nggak mau harus yang namanya kewajiban. Mau nggak mau harus dilaksanakan. Jangan ngedumel, jangan. Lu mah sekarang enak. Di kantor punya posisi, gaji gede. Padahal dulu waktu didik lu setengah mati. Kata anaknya, ngapa nggak mati aja sekalian Pak. Kata anaknya, umpama gitu ya. Kenapa tuh begitu? Mungkin. Jangan, itu kewajiban. Kayak begini, sholat kan wajib. Kita ungkit, salah, bisa melenyapkan pahalanya, bisa menggosongkan pahalanya, habis ntar angus. Ya bunyi, kesini deh ya, ntar kita lanjutin lagi. Ya sampai sini. Sampai pada kalimat wa nahihi an syarri wa jazrihi anhu, dan mencegah kedua orang tua dari kejahatan si anak. Artinya apa? Jangan sampai anak berbuat jahat.
Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.